Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Istri yang tinggal serumah tidak beriman. Ini yang menimpa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Anak yang tinggal serumah pun tidak beriman juga. Ini menimpa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tanya kepada ibunya, siapakah Tuhan? Maka dijawab, bapakmu. Siapa Tuhan bapak? Namrud. Ini seorang nabi diberi ujian sehingga orang tuanya saja tidak beriman. Jadi iman ini adalah perkara yang mahal. Iman ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW di Haji Wada 124.000 sahabat beriman, 124.000, sedangkan pamannya yang membelanya tidak beriman. Jadi ini ujian juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian-ujian juga datang pada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum karena iman. Bilal radhiyallahu anhu, Khobab radhiyallahu anhu. Sampai Khobab ini besi panas yang ditempa diselar ke tubuhnya. Ini ujian yang dialami para sahabat radhiyallahu anhum. Wanita pun tidak ketinggalan. Tetapi wanita-wanita ini mereka memiliki keberanian. Mereka korbankan nyawanya sendiri. Mereka korbankan sampai anak-anaknya sendiri. Kalian jangan bikin malu ibu. Kalian jangan sampai membikin malu ibu kalian. Kalian harus berjuang sampai syahid. Sehingga di hari kiamat saya akan katakan, saya adalah ibu dari keempat orang anak yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kebanggaan wanita sahabiyah radhiyallahu anha. Amr bin Jamuh sendiri pada waktu itu dia sebetulnya ada uzur untuk tidak keluar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi istrinya senantiasa menyindirnya. Kamu tidak mau keluar karena kamu takut mati, katanya. Dengan sindiran dan kata-kata istrinya itu membuat Amr bin Jamuh maka naik semangatnya untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kerja ini adalah seperti permata. Oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh menjaga daripada kerja ini, seperti halnya kita menjaga permata. Dan kita ini adalah menjadi supir. Umat Islam itu adalah seperti supir. Kalau kita sedang ada di dalam satu bis, katakanlah ada kira-kira 120 orang yang ada di dalam bis. Setelah bis itu berjalan, setelah beberapa kilometer, maka 20 orang kemudian tertidur. Kemudian beberapa kilometer lagi 40 orang tertidur. Kemudian beberapa kilometer lagi bis ini berjalan, 60 orang tertidur juga. Apa saya juga ikut tidur kalau saya ada di dalam bis itu? Maka saudara-saudari muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita jangan sampai tidur melihat kemaksiatan yang begitu banyak, kemungkaran-kemungkaran yang demikian banyak tersebar, maka kita ikut risau. Kita harus risau dan kita harus buat kerja. Banyak orang yang memakan riba. Begitu besar dosanya mereka yang memakan riba. Pemakan riba itu nanti dirubah wajahnya jadi babi, badannya manusia. Ini yang jadi keresahan kita. Maka kita harus selamatkan mereka. Jangan sampai mereka menjadi orang-orang yang pemakan riba. Sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini apa yang terjadi kita lihat, kemaksiatan begitu besar sehingga umat Islam
tidak mengikuti cara Nabi, baik dalam muamalah, muasyarat dan akhlak, di dalam pernikahan dan lamaran, tidak ikut sunnah Rasulullah SAW. Tiap hari yang dipikirkannya adalah dunia dan dunia, yang dipikirkannya adalah rezeki, padahal rezeki ini sudah di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak akan habis rezeki sebelum datang kematian padanya. Oleh karena itu maka kita harus senantiasa bermudzakarah. Yang bayan itu masyaikh. Maka kami ini, ya kita ini adalah mudzakarah. Jadi tidak bisa searah ini, kita harus bicara dua arah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para sahabat diuji lagi dan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman mereka makin kuat dengan datangnya ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, selalu siap untuk usaha atas iman. Dikisahkan kisah para nabi terdahulu, ini adalah menguatkan iman para sahabat. Pertolongan yang telah diberikan kepada para anbiya, maka diberikan pula kepada para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga Allah Subhanahu wa taala taklukkan dunia di bawah telapak kaki sahabat radhiyallahu anhum. 700 sampai 800 tahun Persia menguasai dunia, jatuh harta-harta dan kerajaan mereka di telapak kaki sahabat radhiyallahu anhum. Maka atas pentingnya perkara ini, maka kita siap, diri kita siap, waktu kita, harta kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Waktu ini kita gunakan, ataupun waktu kita tidak gunakan dengan baik, maka waktu itu pun akan tetap berjalan. Maka kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua bersedia. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.